Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Gilbert Rani yang BP 11. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas. Saya Nurul Fitriani, BP 20. Saya mahasiswa jurusan Peternakan di Universitas Andalas. Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang suatu yang terdapat dalam objek tulisan. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. 1. Bersifat objektif. Tidak ada data yang dimanipulasi atau diubah. 2. Benar dan tepat. 3. Non-persuasif. Karangan tidak dimaksudkan untuk menjadi pengaruh. 4. Non-argumentatif. Karangan bukan opini pribadi penulis. 5. Tidak bersifat emotif. Dan yang terakhir, bukan untuk keuntungan sendiri. Definisi semi-ilmiah. Karangan semi-ilmiah, disebut juga ilmiah populer, adalah karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metode penulisan yang benar. Ciri-ciri semi-ilmiah. 1. Fakta disimpulkan secara subjektif. 2. Melebihkan sesuatu. 3. Persuasif. Yang keempat, gaya bahasa formal dan populer. 5. Usulannya bersifat argumentatif. Yang terakhir, ditulis berdasarkan fakta secara pribadi. Definisi non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan. Biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Ciri-ciri karangan non-ilmiah. 1. Berdasarkan fakta pribadi. 2. Tulisan subjektif. 3. Gaya berbahasa populer dan bermakna konotasi. 4. Tidak mengandalkan hipotesis. Yang terakhir, dramatis, persuasif, imajinatif, dan deskriptif. Jenis karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Jenis karya ilmiah. Yang pertama itu skripsi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Kedua, makalah. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah jenis karya ilmiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat strata 2 untuk gelar magister. Jenis karya semi-ilmiah. 1. Artikel. Artikel adalah karangan yang faktual, dibuat secara lengkap dengan ketentuan dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa. 2. Editorial. Editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. 3. Piatur. Piatur adalah bentuk penyajian naskah berita yang bersifat menghibur, berpijak pada jurnalistik sastra, dan berisi mengenai situasi, keadaan, atau sebuah peristiwa kehidupan. Yang keempat, resensi. Resensi adalah karangan yang mengulas segala kritik objektif. Kelima, opini. Opini adalah bentuk naskah yang berisi pendapat dan ditulis oleh seseorang untuk mengemukakan pendapat kepada umum. Jenis karya non-ilmiah. 1. Dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. 2. Cerpen. Cerpen adalah kependekan dari cerita pendek, yaitu sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita fiksi
yang tidak benar terjadi, serta terdiri dari beberapa kosakata. 3. Drama. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Berikut beberapa contoh karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Sistematika karya ilmiah. 1. Pembukaan. Pembukaan karya ilmiah adalah bagian yang kita lihat ketika membaca karya ilmiah. Bagian pembuka ilmiah umumnya terdiri atas beberapa bagian. Sampul, halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, abstrak. 2. Pendahuluan. Setelah membaca bagian pembuka, kita akan melihat bagian pendahuluan yang menguraikan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah, perumusan masalah yang mempertanyakan suatu fenomena, agenda, dan tujuan peneliti. Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan, tujuan peneliti. 3. Pembahasan. Pembahasan karya ilmiah yang berisi uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan. Pembahasan dalam karya ilmiah. Pembahasan teori, kerangka pemikiran, dan argumen keilmuan. Pengajuan hipotesis. 4. Metodologi penelitian. Metode penelitian, uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam peneliti. 5. Hasil peneliti. Hasil peneliti berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabulasi data, analisis, dan evaluasi terhadap data yang disajikan. Pembahasan analisis. Hasil dengan menerapkan metode perbandingan, persamaan, grafik, gambaran, dan tabel. 6. Bagian penunjang. Suatu karya ilmiah selalu menyertakan perkembangan penunjang yang terdiri atas unsur-unsur seperti berikut: daftar pusaka, lampiran, daftar tabel. Unsur-unsur tersebut ditulis dan disusun berdasarkan aturan baku dengan mengacu pada standar internasional dan disesuaikan dengan gaya selingkuh dari majalah ilmiah atau jurnal terkait. Sistematika semi-ilmiah. Secara subjektif melebihkan suatu persuasif, gaya bahasa formal dan populer. Usahanya bersifat argumentatif dan ditulis berdasarkan fakta secara pribadi penulisan. Sistematika non-ilmiah. Struktur bahasa dan tidak baku. Unsur-unsur tidak dapat diidentifikasi, bahasa tata tulis tidak baku, pengungkapan personal dan impersonal, makna kata, kiasan, isi, kehayalan, atau imajinasi.